Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Nadia di podcast UID Network Education and Learning. Baik, pada siang hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa teman-teman ya. Beliau adalah Bapak Dr. Atabik Lutfi MA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah Bu Nadia, sehat walafiat. Terima kasih sudah mampir di UID Podcast. Baik Pak, beberapa hari ke depan gitu kan kita memasuki bulan Muharram, satu tahun Hijriah. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan agar teman-teman juga bertambah pengetahuannya. Karena memang podcast ini adalah lebih mengedepankan pengetahuan pendidikan dan lain sebagainya. Baik, menurut Bapak nih ya, berbicara tentang satu Muharram, diawali apa sih, ada nggak makna tersirat di dalam bulan Muharram ini? Ya, terima kasih Ibu Nadia. Ini teman-teman semua ya yang mengikuti podcastnya UID, tentu kita sangat berbahagia dan berbangga karena ini sharing ilmu, sharing berbagai wawasan keislaman agar mudah-mudahan ke depan keislaman kita jauh lebih baik. Muharram itu adalah bulan pertama dalam 12 bulan di kalender Hijriyah. Kenapa dinamakan Muharram? Nah, Muharram itu bahasa Arab. Haroma yahrumu haramun. Muharram berarti sesuatu yang sangat diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah. Yaitu pada saat itu sesuai surat At-Taubah 36, mereka masyarakat Arab biasa berperang, biasa melakukan peperangan. Nah, ketika masuk di bulan-bulan haram, khususnya bulan Muharram, mereka melakukan gencatan senjata. Maka dilarang keras mereka menumpahkan darah atau melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Sehingga bagi siapapun memanfaatkan Muharram untuk mencegah dari perbuatan dosa, maksiat, apalagi perbuatan jahat. Kalau itu yang dimaksud, maka sebaliknya berarti kita tingkatkan kebaikan, kita tingkatkan kesolehan. Karena Muharram juga makna kedua artinya adalah seseorang yang terhormat atau sesuatu yang mulia, sesuatu yang terhormat itu namanya Muharram. Maka ada kain ihram. Kalau pakai kain ihram banyak pantang larangnya. Tapi orang yang pakai kain ihram itu orang yang paling mulia di sisi Allah. Doanya mustajab. Atau ada mahram. Akar katanya kan sama, haruma yahrumu. Mahram berarti orang yang diharamkan untuk dinikahi. Kenapa? Karena kemuliaannya. Tidak mungkin menikahi ibu. Itu kan ibu mulia. Saudara perempuan sendiri itu mulia. Maka diharamkan. Ada pula bulan haram. Nah, bulan haram berarti dahulu sejarahnya dan sekarang tentu kita mengambil pelajaran dari sejarah itu, kita dipantang larangkan untuk melakukan keburukan, kejahatan, khususnya dahulu peperangan, dan berarti kita memperbanyak kebaikan-kebaikan. Berarti memang ada peristiwa besar di dalam itu sendiri ya Pak ya. Makanya ada kalimat haram melakukan daripada kejahatan, haram melakukan maksiat dan lain sebagainya. Sosok di balik pencetusan satu Muharram itu siapa ya Pak? Jadi dulu masyarakat Arab itu sudah mengenal penanggalan dan menenggal perbulanan. Jadi kalau mereka ada transaksi, itu sudah tahu tanggal berapa, bulan berapa. Yang mereka belum putuskan adalah tahunnya. Maka Nabi lahir tanggal 12. Rabiul Awal. Tahunnya gajah. Berarti belum saat itu masyarakat Arab memutuskan. Sehingga seorang gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, seorang sahabat, mengirim surat kepada Umar. Karena semua surat-surat dari Umar, semua kebijakan dari Umar, itu cuma ada tanggal dan ada bulan. Tahunnya di mana? Tidak ada tahun. Kami mau mendokumentasikan, ini kami mau dokumentasikan, mau kami jadikan sebagai peristiwa penting, tapi tahunnya belum. Nah, saat itulah
berkumpullah beberapa sahabat. Ada sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat Umar, dan beberapa sahabat yang lain. Maka ditawarkan oleh sahabat Umar, kalau begitu kita penting menetapkan tahun. Jadi kenapa kita memperingati tahunnya, yaitu 1445 Hijriah sekarang ini. Berarti kan tahunnya, bukan tanggalnya, bukan bulannya. Bulannya sudah dikenal oleh masyarakat jahiliyah. Ditawarkan beberapa opsi. Utsman menawarkan, sudah kita jadikan kelahiran Nabi, Maulid Nabi itu sebagai awal dari tahun Hijriah. Yang lain mengusulkan, Ali bin Abi Thalib mengusulkan, saya usul awal tahunnya adalah dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Setelah diskusi panjang tentunya, tapi tidak sambil ngotot. Diskusi panjang, udah diputuskan dan disepakati. Umar sebagai khalifah mengatakan, kalau demikian, maka kita putuskan awal tahun itu berdasarkan hijrah Nabi disebutlah sebagai tahun Hijriah, yaitu hijrahnya baginda Nabi dari Mekah ke Madinah. Memang waktu itu pada saat zaman Khalifah Umar. Betul. Gitu. Atas mula Abu Musa, Pak ya, seorang gubernur. Seorang Awal gubernur. mulanya dari Betul. situ. Iya. Lantas ketika dikatakan Muharram ini, kita pembahasannya Muharram ya Pak, bisa dikatakan sebagai Syahrullah gitu. Iya. Kenapa bisa dikatakan Syahrullah juga tuh Pak? Iya, awal kalender Hijriah itu bulannya namanya Muharram. Sehingga makna yang paling penting dari Muharram itu, seseorang akan jauh lebih baik karena ia dipantang larangkan dari perbuatan jahat dan lebih dianjurkan untuk berbuat baik. Saat orang memanfaatkan bulan Muharram untuk kebaikan, layaklah Muharram disebut bulannya Allah. Dikatakan di dalam hadis, afdolul siyami ba'da Ramadan siyam syahrillahil Muharram. Hadis Imam Muslim. Puasa paling utama, amal ibadah paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah yang bernama Muharram. Nah, nisbah bulan kepada Allah itu menunjukkan kemuliaan. Sama dengan ada rumah Allah ya Bu Nadia, Baitullah. Rumahnya Allah. Padahal Allah tidak butuh rumah. Menunjukkan rumah paling mulia, yaitu Ka'bah. Ada bulan disebut dengan bulannya Allah. Berarti Allah tidak butuh bulan. Tapi manusia memuliakan bulan itu karena dinisbahkan kepada Allah. Itulah kategori kenapa bulan Muharram secara khusus Nabi menyebutnya bulan di mana itu dinisbahkan kepada Allah, maka semua amalnya mulia di sisi Allah dan Allah berkenan melipat gandakan pahalanya. Jadi setiap kegiatan ibadah, apapun perilaku kebaikan setelah bulan Ramadan, ibadahnya yaitu ibadah Muharram yang paling betul. baik. Ya. Jadi amalan-amalannya ada di bulan Muharram ya Pak. Betul. Baik. Kemudian apa yang seharusnya nih dilakukan sekarang, kan kaum milenial gitu ya Pak ya, kaum pemuda ya, menurut pandangan Islam pada tahun baru Islam itu apa yang harus mereka lakukan? Ada 3 poin besar berdasarkan historisnya, berdasarkan dulu praktek di masa sahabat dan tabi'in. Yang pertama, momentum Muharram berarti perpindahan dari satu tahun ke tahun yang berikutnya. Perpindahan itu penting karena semua kita memang pasti nggak mungkin orang mau di hari yang lalu saja, di tahun 1444 saja. Pasti dia berada di 1445, 1446 dan seterusnya. Perbedaan itu adalah secara fisikly manusia mungkin melakukan perpindahan dari satu lokasi ke lokasi yang lain untuk beramal, untuk bekerja. Kaum milenial adalah kaum yang paling banyak berpindah. Dia tidak betah di satu tempat. Coba aja lihat. Dari satu tempat, misalnya perkuliahan di UID, langsung dia ke tempat yang lain. Dari tempat yang lain pulang ke rumah. Bahkan mungkin larut malam pulangnya. Selama dimaknai perpindahannya adalah untuk mendapatkan ilmu, kebaikan, itu adalah kemuliaan bagi generasi milenial. Nah, yang kedua
apa yang sepatutnya dilakukan oleh kaum milenial kita? Ada disebut hijriyah. Berarti kan diingatkan tentang hijrahnya Nabi. Berhijrah itu ada dua. Berhijrah secara fisik, berhijrah secara non-fisik. Jadi generasi milenial adalah generasi yang mudah untuk melakukan berbagai aktivitas dibanding generasi sebelumnya. Kenapa? Tenaganya masih kuat. Kemudian bahasa kitanya ya, ekspektasinya masih tinggi. Kemudian spiritnya itu masih bagus. Nah, dengan mereka mengingat hijrahnya Nabi, kesulitannya Nabi, perjuangannya Nabi, bahkan saat itu yang ikut berhijrah kaum milenial. Ali bin Abi Thalib itu usianya masih remaja, berarti milenial. Kan milenial kalau remaja. Abu Bakar juga masih remaja juga, tapi remaja yang sudah beranjak dewasa. Tapi kan milenial. Beberapa sahabat itu yang remaja pun ikut berhijrah. Bahkan ada anak kecil yang dibawa oleh ibunya. Berarti kan semangatnya adalah justru yang melakukan hijrah itu adalah generasi muda dahulu. Kan mereka belum senior. Nabinya sendiri belum senior. Nah, disitulah diingatkan hijrah itu berarti seorang milenial siap untuk melakukan apapun aktivitas kebaikan karena mereka memang memiliki semuanya lah. Tenaganya, kemudian kesempatannya, kemudian spiritnya, bahkan pertemanannya. Dan itu menjadi momentum untuk generasi milenial. Nah, yang terakhir, sebagaimana tadi, bahwa Muharram itu adalah jati diri seorang milenial. Muharram kan berarti ia mampu memantangkan. Betul nggak ya? Kan pantang larang. Memantangkan dirinya dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Perbuatan sia-sia. Kan umumnya kalau tidak diingatkan generasi milenial, ya dia waktunya kan luang. Tenaganya masih besar. Kalau tidak diarahkan, dialihkan kepada yang baik, cenderung mereka melakukan sesuatu yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, yang tidak bernilai. Nah, momentum Muharram ini, mereka ingin mendapatkan jati diri Muharram, kemuliaan, dipantang larangkan dari keburukan, maka insya Allah generasi milenial itu sangat mungkin untuk tampil lebih baik di bulan Muharram ini. Penjelasannya sangat jelas ya teman-teman ya. Baik, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih Pak. Baik. Bukan pertanyaan sih, jadi lebih ke pesan. Ya, Oke. Pesan sampaikan sebagai motivasi, apalagi untuk kaum muda gitu kan. Saya masih muda ya Pak. Kita semua masih muda. Masih muda. Ya, pesannya apa atau motivasi dalam menyambut tahun baru Islam ini? Ya, tinggal beberapa hari. Ya, ada 3 hal kalau saya bisa tawarkan ke teman-teman. Pertama, kita sambut Muharram ini dengan peningkatan kualitas iman dan takwa. Karena peristiwanya peristiwa di masa Nabi atau peristiwa di masa Umar. Tapi Allah sudah menyebutkan di surat At-Taubah 36. Peningkatan kualitas iman dan takwa. Kenapa ini penting dan menjadi urutan pertama? Karena Muharram itu kalau difahami dengan baik, sangat melekat aspek keimanannya. Maka kita tentu berharap dengan hadirnya Muharram, kita meningkat iman, meningkat takwa secara kualitas. Ya, kalau secara kuantitas sepertinya sudah, tinggal kualitasnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita tingkatkan lagi di Muharram ini adalah aspek ubudiyah. Ubudiyah itu kan pengabdian dan penghambaan. Kalau pengabdian kepada Allah, pengabdian kepada manusia, penghambaan kepada Allah. Penghambaan kepada Allah kita tingkatkan. Tapi pengabdian kepada sesama manusia. Karena Allah memang berkehendak manusia itu menjalankan 2 hal. Penghambaan, dia Abdullah, dan pengabdian kepada manusia melalui tugas-tugasnya.
melalui profesinya, melalui apapun yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman milenial tentu memanfaatkan sisi pengabdian kepada bangsa, pengabdian kepada alma mater, pengabdian kepada UID, pengabdian kepada keluarga, pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Itulah aspek ubudiyah. Jadi ubudiyahnya bukan penghambaan saja kepada Allah, tapi penghambaan tentu. Ada tadi kan puasa Muharram, itu kan penghambaan kepada Allah. Ada meningkat amal ibadah, itu penghambaan kepada Allah. Jangan lupa ada pengabdian. Maka Umar bin Khattab lah yang menginisiasi pengabdian kepada manusia. Kan akhirnya orang dapat manfaat. Orang bertransaksi, bermuamalah, tahunnya sudah jelas. Saya harus bayar tahun kapan? Nah, barulah kan jadi tahu. Tapi itu pengabdian atau sumbangsi sahabat Umar kepada seluruh umat manusia. Dan yang terakhir adalah peningkatan secara spiritualitas dan moralitas. Karena bagaimanapun penghambaan kepada Allah, pengabdian kepada manusia kurang berarti kalau tidak diperkuat dari sisi spiritualitas dan moralitasnya. Makanya kan ilmu amaliyah, amaliyah ilmiah, atau iman, ilmu, dan amal. Sehingga insya Allah dengan hadirnya Muharram sebagai penanda perubahan dari 1 tahun Hijriah ke tahun Hijriah berikutnya, tentu ini momentum kita tingkatkan kualitas iman dan takwa, penghambaan kepada Allah, pengabdian kepada manusia melalui berbagai bidangnya, dan penguatan spiritualitas dan moralitas. Insya Allah semakin banyak keberkahan Allah untuk kita semuanya. Khususnya untuk keluarga besar UID ya. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi teman-teman ada 3 pesan dari beliau ya. Yang pertama tingkatkan kualitas iman. Yang kedua bentuk pengabdian kepada Allah dan kepada umat Islam. Dan yang terakhir adalah peningkatan spiritual dan moralitas. Ya, gitu. Baik Pak, mungkin tadi menjadi pertanyaan terakhir ya kan. Terima kasih banyak Bapak sudah mampir di podcast UID Network Education and Learning. Mungkin ke depannya nanti Bapak bisa hadir lagi dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Jangan bosan. Makasih Bu Nadia ya, luar biasa ini podcastnya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah sering mensupport daripada channel kita. Mudah-mudahan bisa terus berkembang. Komen sebanyak-banyaknya, apalagi yang akan kita sampaikan, narasumber siapa lagi yang akan kita datangkan. Saya Nadia undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.